sangat sehat. Alhamdulillah. Informasinya Pak Juna akan melakukan coaching ya? Insya Allah rencana siang ini akan buka coaching Pak. Oh iya. Betul. Sebagai observer dalam kegiatan coaching Pak Juna, ingin saya sampaikan rubrik penilaian pada proses coaching yang Pak Juna lakukan. Kurang lebih seperti ini bentuknya Pak. Adapun garis besarnya ada 3 tahapan. Maka pertama prasupervisi yang kita lakukan ini, kemudian nanti supervisi Pak Juna akan melakukan coach bersama coachi ya, dan nanti saya juga akan mengamati atau mengobserver pelaksanaan proses coach Pak Juna. Kemudian terakhir adalah pasca supervisi, nanti kita akan ngobrol kembali setelah ini, setelah melakukan coaching dengan coach Pak Juna ya, untuk proses bagaimana perjalanan atau proses daripada coach yang dilaksanakan. Kira-kira sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin disampaikan? Sudah jelas. Oh, jelas. Baik. Baik, Pak Juna, sebelum kita ke proses coaching yang perlu laksanakan, saya ingin menghimbau atau memberikan beberapa pertanyaan kaitannya dengan proses kita ke depan supaya lebih baik. Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana di dalam proses. Baik Pak, jadi saya sebagai coachi ingin dikembangkan kompetensi yang tentunya tinggi kompetensi Pak. Ya. Ada yang mendengarkan dengan aktif, kemudian presiden kepada penuh, dan pertanyaan berbobot. Tiga-tiganya. Ya, alhamdulillah, luar biasa Pak Juna ya. Kemudian bagaimana nanti Bapak inginkan saya untuk amati atau fokusnya di mana nanti yang dikembangkan dalam kompetensi? Jadi kalau bisa nanti difokuskan di yang pertanyaan berbobot Pak. Khusus di pertanyaan berbobot, kalau bisa itu juga diperhatikan lebih khusus lagi untuk kompetensi saya. Siap. Selanjutnya, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan nanti dalam coach? Jadi kenapa tadi saya lebih memfokuskan pada kompetensi yang pertanyaan berbobot, karena nanti dengan pertanyaan berbobot ini bisa saya menggali lebih jauh permasalahan dari coach saya. Permasalahan yang ingin dicari solusinya. Jadi dengan kita mempunyai kemampuan untuk membuat pertanyaan yang berbobot, nanti tentunya kita bisa membuka jalan kepada si coach untuk dia menemukan sendiri solusi dari masalah itu. Begitu Pak. Baik, mungkin yang terakhir Pak Juna ya, harapan dari observasi yang akan kita lakukan nantinya itu apa saja? Jadi harapan mungkin yang pertama kegiatannya berjalan lancar, kemudian yang tidak kalah penting adalah saya bisa membantu coach yang menemukan solusinya. Itu saja sih. Jadi mungkin itu saja kegiatan para observasi atau para supervisi, dan saya berharap dalam proses tim berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Juna. Waalaikumsalam. Selamat datang Bu. Selamat datang. Aduh Pak Juna. Kenapa nih Bu? Saya lihat mukanya nih kok pusing ini Bu. Saya begitu. Kenapa Bu? Iya Pak ya. Kenapa Bu? Bisa diceritakan Bu kenapa? Aduh, kepala sedang mumet nih Pak Jun. Kenapa makanya Bu? Ada masalah apa? Ini saya dapat laporan ini dari guru-guru yang masuk di dalam kelas tadi, dan dari guru mapel itu ya, katanya anak-anak di kelasnya banyak yang tidak mengikuti pelajaran, katanya mereka bolos.
Pak Firman, katanya siswa-siswa banyak yang tidak masuk juga di kelasnya, terus banyak yang tidak rapi dalam berpakaian. Aduh, saya pusing Pak ini. Terus kira-kira menurut Ibu ini dia kenapa nih Bu? Banyak siswanya Ibu yang bolos dan tidak masuk di kelasnya pelajaran Bapak Ibu itu kenapa? Menurut Ibu sebagai guru BK. Betul Pak, saya rasa karena ini Pak ya kan karena tahu lah Pak kan kondisi daripada lingkungan sekolah kita ini kan. Nah rata-rata anak siswa kita ini kan siswa yang bisa dibilang mereka ini dari broken home semua Pak. Kalau menurut saya ini hampir 85% ini anak-anak ini tidak hidup bersama orang tuanya. Namun mereka ini tinggal bersama kakek dan neneknya Pak. Nah sehingga inilah menurut saya yang membuat anak-anak ini untuk sering tidak masuk sekolah, terus membolos, karena apa? Tidak ada perhatian yang didapatkan di rumahnya. Coba sekarang papunya atau neneknya tidak menanyakan mungkin kepada anak tersebut kenapa kok pulang cepat, karena apa? Neneknya ini kan punya kesibukan tersendiri. Mereka pergi mencari untuk makan ternaknya, sehingga apa? Tidak ada perhatian yang diterima oleh anak-anak ini sih Pak kalau menurut saya. Oke, berarti salah satunya faktor masalah di rumah ya? Iya, kayaknya itu yang belakang-belakangnya. Terus selama ini sejauh ini apa itu yang selama ini berkomunikasi? Nah sejauh ini selama ini Pak ya, yang saya lakukan itu biasa Pak. Misalnya saya tanyakan ke dalam kelasnya, saya tanya ke anak-anak kan, tidak boleh untuk tidak pakai sepatu. Saya cek lah begitu Pak, kesehariannya masuk ke masing-masing kelas. Tapi namanya anak-anak kayak setelah kita selesai mengecek mereka, saya sebagai guru BP-nya balik ke ruangan, lagi mereka itu melepaskan sepatunya, masuk baju dikeluarkan gitu Pak. Itu sih yang saya lakukan selama ini. Terus selama ini kita kan banyak teman guru nih kan, apa Ibu pernah melakukan ini ya? Apa kita sama yang lain atau sendiri-sendiri Bu menangani masalah ini? Iya betul Pak ya. Sejauh ini sih kayaknya saya sendiri aja yang berperan Pak kepada anak-anak itu. Saya rasa rekan-rekan guru itu hanya fokus kepada pembelajaran saja kayaknya. Terus seakan-akan mengenai kedisiplinan siswa itu saya sendiri yang bertanggung jawab. Padahal seharusnya kita semua, karena apa? Anak itu jumlahnya banyak, berpuluh-puluh, sementara saya sendiri. Kira-kira masa iya sekarang siswa yang ini yang akan saya tangani, sedangkan siswa yang di sana belum kita tangani, di sana bikin lagi permasalahan. Terus kira-kira menurut Ibu ini ide atau solusi atau cara yang mengatasi masalah ini kira-kira bagaimana? Ide menurut Ibu ini? Saya rasa sih Pak, ide yang akan saya lakukan ini Pak ya, saya itu kan kemarin itu pernah saya dapatkan ini kan, kita dapat disiplin positif. Kayaknya kalau kita melakukan hanya disiplin yang dalam bentuk memberikan penghukuman saja, saya rasa anak-anak ini sudah kebal, sudah tidak bisa ya kita menghentikan kelakuan negatif mereka dengan cara kekerasan. Kayaknya itu sudah tidak pas lagi. Namun saya berpikir kalau saya ingin menerapkan disiplin positif di sekolah, misalnya saya ingin membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas Pak, kelas. Nah itu sih langkah-langkah yang saya ambil Pak. Karena apa? Bagaimana anak itu akan bertanggung jawab tersendiri terhadap apa yang mereka lakukan Pak. Bagus ini Bu, bagus. Jadi sebenarnya Ibu ini sudah tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan, ya bagaimana cara mencari solusi dari masalah itu sebenarnya. Jadi bagaimana kita akan melakukan disiplin positif. Kemudian ini adalah salah satu langkah yang menurut saya memang pas Bu. Jadi sekali lagi saya saya yakin Ibu sudah menemukan masalahnya, solusi dari masalahnya. Mudah-mudahan kira-kira nih kapan ini bisa kita coba ini?
Nah, berapa? ya betul. Namun Pak, sebelum saya menerapkannya, saya dulu mau berbicara dengan kepala sekolah dulu kan, karena beliau sebagai penanggung jawab begitu. Saya ingin pada kesepakatan kelas atau kegiatan kelas ini akan melakukan apa namanya Pak ya, musyawarah bersama, istilahnya saya akan melibatkan semua rekan guru yang di sekolah, kemudian Kolaborasi. Iya, betul sekali. Baik Ibu, sekali lagi mudah-mudahan komitmen yang Ibu sampaikan ini bisa terlaksana, kemudian melakukan kolaborasi tadi dengan rekan sekolah, jadi juga sudah bagus Bu, jadi apa namanya rencana solusi yang Ibu lakukan. Ya, dan saya yakin Ibu akan bisa melakukan yang baik ini. Terus sekarang kira-kira bagaimana Pak menerapkan masalah ini? Perasaan saya apa namanya Pak ya, agak sedikit lega Pak ya. Belum, Ini udah betul saya juga merasa ada teman untuk berbagi itu Pak, kayaknya itu lebih apa namanya, saya memancing saya nih untuk berpikir. Tadi sebelumnya saya itu pusing sendiri, tapi setelah diajak ngobrol sama Pak Juna, kok terbuka, iya ya. terbuka, jadi pikirannya saya, kenapa saya harus pusing, begini aja solusinya. Alhamdulillah kalau gitu Bu. Terima Alhamdulillah kasih. bisa membantu. Makasih Pak Juna Jadi, ya. sekali lagi mudah-mudahan Iya. Ibu ini ada diberikan jalan lah. Bagaimana solusi tadi bisa terapkan di sekolah, di kelasnya. Iya. Mudah-mudahan sekali lagi saya sebagai rekan Ibu di sekolah ini bisa akan mensupport dengan sebisa mungkin nanti Bu, supaya nanti tema tadi bisa Ibu laksanakan. Iya Pak. Ya sudah kalau begitu Bu, kebetulan ini sudah jam masuk, kita pulang dulu. Oh, iya. Kurang lebihnya sama aku. Iya, gitu. Makasih banyak Pak Iya, Juna ya. sama-sama. Iya. Mari Pak Juna ya. Iya, Pak. Mari Pak. Pak Juna, alhamdulillah proses pelaksanaan coaching yang Bapak lakukan sudah selesai, dan sebagai observer juga saya sudah melihat proses dari awal sampai akhir proses coaching yang Bapak laksanakan. Tentunya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Juna. Pertama, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam proses coaching tadi? Jadi baik, terima kasih Pak. Jadi saya menilai diri saya selama proses coaching tadi itu Ya. sudah melaksanakan gitu, sesuai dengan ya alur kita, sesuai dengan pedoman lah begitu. Jadi saya merasa semua kegiatan coaching itu sudah berjalan sesuai dengan perencanaan. Gitu. Nah, sudah berjalan, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik. Kemudian apa yang membuat Bapak menilai demikian? Jadi saya beranggapan melihat demikian itu karena sekali lagi saya menjalankan coaching itu sudah ahlinya. Ya. Kemudian saya tadi mencoba memancing coach itu dengan pertanyaan-pertanyaan supaya dia sendiri yang menemukan solusi dari permasalahannya gitu. Dan alhamdulillah sudah keluar gitu. Jadi saya memfasilitasi coach untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi gitu Pak. Itu saja ya? Itu saja. Oke. Izin ya Pak Juna, boleh saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya. Boleh selama Pak. Ya, silakan. melakukan coaching tadi. Jadi baik, saya mengamati tadi pada saat Pak Juna melakukan coaching, Pak Juna betul sudah melakukan tanya jawab, kemudian menggali daripada melalui pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan yang sesuai dengan standar yang kita jadikan rujukan begitu ya. Sudah sesuai begitu. Kemudian kembali ingin menginformasikan bahwa bagaimana pendapat Bapak mendengarkan hasil pengamatan saya. Saya senang Pak mendengarnya Pak. Jadi saya alhamdulillah
sudah bisa menjadi apa namanya, pemberi jalan lah. Tadi berhasil melakukan coaching sehingga teman guru tadi dia bisa menyelesaikan sendiri masalahnya gitu. Jadi sangat senang mendengar masukan ini. Gitu. Baik, Pak Juna. Namun demikian, saya juga melihat beberapa hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat memberikan tanya jawab, melalui pertanyaan-pertanyaan, saya mengamati Bapak melakukan itu dengan tanya jawab dan pertanyaan-pertanyaan. Namun sebetulnya kalau merujuk ke standar harusnya lebih ditingkatkan lagi, bisa ditingkatkan lagi untuk fokusnya. Kemudian sewaktu-waktu di tengah proses coaching atau tanya jawab itu juga bisa menggunakan teknik stop, ya, jangan terburu-buru, teknik stop biar lebih santai lagi. Itu ya. Siapa? Terus bagaimana kira-kira pendapat Bapak? Jadi terima kasih Pak atas masukannya. Jadi nanti untuk kegiatan berikutnya saya Ya. akan mencoba memperbaiki lagi pada titik ini, pada kekurangan ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi kekurangan nanti kedepannya bisa lebih baik lagi begitu Pak. Ya. Baik, jadi sebagai rencana tindak lanjut ke depannya dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performance supaya lebih baik lagi? Salah satunya mungkin Pak, bagaimana saya menyampaikan pertanyaan yang lebih berbobot itu Pak. Jadi dalam proses ini saya lebih bisa menggali lebih jauh lagi pertanyaan-pertanyaan atau masalah dari coach saya. Iya, ya. Supaya nanti dengan sendirinya solusi itu akan cepat keluar gitu Pak. Jadi itu saja mungkin yang akan saya ubah untuk Ya, rencananya kapan Pak? Di mana dan siapa yang membantu nanti? nanti saya akan kolaborasikan sama rekan-rekan sejawat gitu Pak. Oh, iya, Cepatnya akan saya lakukan untuk kegiatan berikutnya. Ya, baik. Baik, jadi sudah bagus ya. Jadi sebagai penutup mungkin ingin saya tahu sendiri sebagai observer apa yang sudah didapat dalam proses coaching ini. Jadi terima kasih Pak. Jadi selama proses coaching ini saya mendapatkan sekali banyak materi dan pengalaman yang sangat berharga terkait coaching. Terutama bagaimana saya harus tetap fokus begitu ke coachingnya. Ya. Kemudian bagaimana saya harus membangun pertanyaan yang lebih berbobot lagi supaya saya lebih cepat menggali tadi solusi-solusi yang tentunya keluar dari si coaching sendiri, bukan dari saya sebagai coach saja. Baik, jadi alhamdulillah proses coaching ini sekaligus penilaian oleh supervisor sebagai observer telah berjalan dengan baik dan saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kedepannya juga kita bisa berbagi ilmu lah ya, berbagi ilmu, kemudian memberikan yang terbaik untuk tanggung jawab dan semuanya kita. Dan terima kasih juga atas kepercayaannya saya sebagai observer Pak Juna dalam melakukan coaching ini sendiri. Sekian mungkin yang dapat kita bahas. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.